Pernahkah kita berpikir mengapa harga nikel di Indonesia bisa dipengaruhi oleh permintaan dari Tiongkok? Atau mengapa perusahaan asing bisa membangun pabrik di Indonesia? Jawabannya adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan proses semakin terhubungnya kegiatan ekonomi antar negara melalui perdagangan, investasi, teknologi, dan arus informasi. Di era globalisasi, batas antar negara menjadi semakin terbuka sehingga kegiatan ekonomi tidak lagi hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga melibatkan pasar dunia. Ada 3 ciri utama globalisasi ekonomi. Pertama, liberalisasi ekonomi, yaitu berkurangnya hambatan perdagangan dan investasi antar negara. Kedua, integrasi ekonomi, yaitu semakin terhubungnya pasar dunia sehingga kondisi ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi negara lain. Ketiga, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang membuat transaksi bisnis lintas negara menjadi lebih cepat dan efisien. Sebagai negara berkembang dengan sistem ekonomi terbuka, Indonesia tidak bisa menghindari globalisasi. Indonesia membutuhkan pasar internasional untuk menjual produk-produknya, sekaligus membutuhkan modal dan teknologi dari luar negeri untuk mendukung pembangunan ekonominya. Akibatnya, kondisi ekonomi Indonesia sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi global. Ketika permintaan dunia meningkat, ekspor Indonesia ikut naik. Namun ketika ekonomi dunia melambat, Indonesia juga dapat merasakan dampaknya. Selain itu, globalisasi juga mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ketika arus perdagangan dan investasi asing meningkat, permintaan terhadap rupiah dapat bertambah sehingga membantu menjaga stabilitas nilai tukar. Sebaliknya, jika terjadi ketidakpastian ekonomi global, nilai tukar rupiah dapat mengalami tekanan karena investor cenderung memindahkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman. Lalu, apa artinya ini bagi Indonesia? Ini artinya, globalisasi membuka banyak peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menuntut Indonesia untuk mampu bersaing dengan negara-negara lain di pasar global dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tetap mendukung kegiatan ekonomi nasional. Salah satu bentuk paling nyata dari globalisasi adalah perdagangan internasional, yaitu kegiatan ekspor dan impor antar negara. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Indonesia memiliki beberapa komoditas ekspor unggulan, seperti minyak kelapa sawit atau CPO, batu bara, nikel, besi, dan baja hasil hilirisasi. Menurut data BPS, sepanjang tahun 2024, Indonesia mencatat nilai ekspor sekitar 264 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan nilai impor mencapai sekitar 233 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus terjadi ketika nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri masih memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Surplus perdagangan juga berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Semakin banyak devisa dalam bentuk dolar yang masuk melalui ekspor, semakin besar pula cadangan devisa negara dan semakin kuat kemampuan Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dampak positif perdagangan internasional cukup besar. Pertama, perdagangan internasional menghasilkan devisa yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Kedua, perdagangan internasional membuka lapangan kerja terutama pada sektor perkebunan, pertambangan, industri pengolahan, dan logistik. Ketiga, perdagangan internasional mendorong peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi karena perusahaan harus memenuhi permintaan pasar global. Selain itu, meningkatnya ekspor dapat membantu memperkuat nilai tukar rupiah karena menambah pasokan valuta asing di dalam negeri. Namun, perdagangan internasional juga memiliki dampak negatif. Produk impor yang lebih murah seringkali membuat industri lokal kesulitan bersaing. Selain itu, jika impor lebih besar daripada ekspor, Indonesia dapat mengalami defisit perdagangan yang berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi. Defisit perdagangan juga dapat meningkatkan permintaan terhadap dolar untuk membayar impor sehingga berpotensi menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah. Jika rupiah melemah, harga barang impor seperti bahan baku industri, elektronik, dan bahan bakar dapat menjadi lebih mahal. Karena itu, pemerintah mendorong hilirisasi industri agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Selain perdagangan internasional, globalisasi juga mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia. Investasi asing terdiri dari Foreign Direct Investment atau FDI, yaitu investasi langsung seperti pembangunan pabrik,
dan Foreign Portfolio Investment atau FPI, yaitu investasi pada saham atau obligasi. FDI berdampak langsung pada produksi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan FPI lebih berfokus pada pasar keuangan dan lebih mudah berpindah antar negara. Untuk menarik investasi, pemerintah menyediakan berbagai kebijakan pendukung seperti kawasan ekonomi khusus dan penyederhanaan perizinan usaha. Investasi asing memberikan manfaat berupa tambahan modal, transfer teknologi, peningkatan produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja. Selain itu, investasi asing juga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena investor menukarkan mata uang asing menjadi rupiah saat berinvestasi. Namun, investasi asing juga memiliki risiko. Ketergantungan yang berlebihan pada modal asing dapat mengurangi kemandirian ekonomi, dan arus modal dapat keluar dengan cepat saat kondisi ekonomi global memburuk sehingga menekan nilai tukar rupiah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan investasi asing memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi nasional. Intinya, perdagangan internasional dan investasi asing berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan devisa, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan dukungan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, Indonesia perlu memanfaatkan keduanya secara optimal agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kemandirian ekonomi nasional.